God is calling us to a higher purpose, a greater mission, a significant life. How will we respond? Will we wait? Will we hesitate? Will we step up to the challenge? The time is now. We must act. We must connect with God and be ready to make disciples. The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. The next person is us. We have the power to make a difference. We have the ability to impact someone's life. Will we answer the call? Will we be the one who make a change? Haleluya, Shalom, Happy Sunday semuanya. Buat yang online, Happy Sunday juga. Sebelum kita mau mulai ibadah sore hari ini, saya mau undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita yang mau bersatu hati untuk menundukkan kepala kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas hari yang indah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas satu minggu Tuhan yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan berkumpul lagi Tuhan di rumah-Mu yang suci ini pada hari ini. Kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau serahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semua pelayanan-Mu Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau undang Roh Kudus. Ada malaikat tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami mau declare Tuhan Yesus setiap jemaat, setiap pelayan-Mu hari ini Tuhan, kami boleh mendapatkan yang baru lagi Tuhan, sehingga kami boleh pulang tidak sama lagi. Berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang di perjalanan, kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh kembali datang di rumah-Mu tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, kami mau serahkan sisa waktu kami sore hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Bapa. Mau mengucap syukur Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, ada kemenangan Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami Tuhan yang sakit Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, ada kesembuhan buat mereka Bapa. Buat saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang lemah, letih, lesu Tuhan Yesus, ada kemenangan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat ibadah sore hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yang siap mendengarkan hari ini, ibadah hari ini, ayo boleh tepuk tangan yang meriah. Mari kita katakan, Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Set News minggu ini. If you have any prayer requests, please fill out the form at linktree/IFGF Wellington. We will pray together. God allows something to happen to us for a reason, for His big purpose. Many times to help others, and you will understand the most because you have gone through it. Stay with them in every season and celebrate with them. This is what community is for. We will have eye care this week. Please contact your eye care leader for more information. Jadi gimana? Seru-seru kan kegiatan minggu ini? Jangan lupa datang ya. Anyway, happy Sunday. God bless you all. Shalom IFGF Wellington. I hope you all had a really good week. A reminder that the offering box is to my left, and if you would like to transfer, the church account is on the website. So let's bow our heads and pray for the offering. Loving God, thank you that we are gathered here today to worship your name. We pray that this offering we have gathered may be used to bless others in need and to glorify your name. Amen. Now let's stand for the Lord's Prayer. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. And now I would like to invite the Sunday school kids and teachers to come up to the front. Let us raise our hands and pray for them. Lord, we thank you for these children who are willing to learn about your words. We pray that you bless these children and that they may open their hearts to take in and understand your word, Lord. We pray that whatever they learn today, may it be fruitful and fill them with wisdom to grow in you. Lord, we pray that you protect them and guide them, these children in whatever they may do. May you use the Sunday school teachers to guide the children on the right path and give them the patience and love to teach. In Jesus' name we pray. Amen. Silakan duduk. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan, saya membacakan di ayat firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel 22 ayat 2 sampai ke 4. Nyanyian syukur ini dikatakan oleh Daud pada saat dia dalam keadaan dalam cengkeraman musuh. Daud mengatakan, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Tuhanku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Saudara, sore hari ini saya nggak tahu saudara dalam keadaan seperti apa. Tapi seperti firman Tuhan, kalau kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan firman-Nya itu hidup di dalam saudara dan saya. Kita memegang janji Tuhan. Dikatakan, "Tuhan, kau gunung batuku, tempat aku berlindung." Kemana saudara mau berlindung pada saat badai menempa saudara? Kemana saudara akan berlari? Kemana saudara akan meminta pertolongan? Kekuatan dari mana yang saudara
selain daripada Tuhan. Amin. Kita mau tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang sungguh amat mengasihi kami Tuhan. Dengan kerendahan hati Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Segala tindakan kami Tuhan, perkataan kami, pikiran kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kau kuduskan, Kau sucikan Tuhan kami, setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan kami Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami, kota perlindungan kami, benteng kami Tuhan. Engkau yang menjaga, lindungi setiap kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena kami tahu kekuatan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang ajaib. Kekuatan di hidupku
Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu turun Tuhan ke atas kehidupan kami. Kau mengurapi setiap kami Tuhan, Kau mengubah setiap kami Tuhan. Haleluya. Jauhlah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kemenangan terjadi. Mukjizat terjadi, pemulihan terjadi nih. Saat kami datang kepadamu Tuhan. Percaya segala sesuatunya Kau berikan dan terbaik Tuhan bagi hidup kami semua. Terima kasih Bapak, bersyukur selalu atas segala yang Kau berikan. Apapun itu, ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur selalu Tuhan. Untuk selalu datang setia, sujud di altar-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas hari yang Kau berikan. Terima kasih Kau membawa kami semua di sini Tuhan. Saya percaya bukan suatu kebetulan kita semua di sini untuk bisa datang berfellowship bersama, untuk menyembah meninggikan nama Tuhan. Dan juga untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biar Kudus yang sempurnakan segala sesuatunya, segala persiapan, segala perkataan yang keluar dari mulut hamba. Biar Kudus yang sempurnakan, Roh Kudus pakai. Supaya firman yang ditabur Tuhan bertumbuh subur di hati kami semua. Roh Kudus yang melembutkan setiap hati kami. Biar kami mengerti kan firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengajar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu selalu bertumbuh di kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih atas segala kebaikan, penyertaan-Mu selalu dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk semua. Apa kabar FJ Wellington? Kurang, coba lagi sekali lagi. Apa kabar FJ Wellington? Luar biasa. Semoga kalian sehat semua. Oke, hari ini saya masih bicara di tema yang sama ya, bulan yang sama. Bulan Mei bicara tentang the next person. Kalau kita bicara tentang the next person itu kita diajarkan untuk di-encourage untuk kita untuk memuridkan orang lain. Selain itu kita juga diajar untuk menjadi mentor untuk orang lain. Dan bukan hanya menjadi mentor tapi kita juga harus mau dimentorkan oleh orang lain. Kita dimenti oleh orang lain. Supaya apa sih? Supaya kita bisa bertumbuh bersama. Kita bertumbuh bersama dan pada akhirnya ya kita bisa dia dibilang pas the baton. Maksudnya kita bisa memberikan tanggung jawab yang kepada orang the next person gitu. Karena kita nggak bisa selamanya kita pegang terus. Kita harus memberikan tanggung jawab yang kita punya sekarang kepada orang lain itu. Makanya kita sama-sama belajar bersama, menjadi mentor, dimentorkan oleh orang lain. Juga minggu lalu Jack juga bicara tentang bahwa Tuhan itu bisa memakai orang yang biasa menjadi luar biasa. Tapi yang kita harus ingat ini bukannya orang yang biasa menjadi luar biasa, tapi maksudnya orang yang biasa ini dipakai untuk sesuatu yang luar biasa oleh Tuhan. Jadi yang orangnya ya tetap biasa aja sebenarnya. Yang luar biasa adalah Tuhan yang memakai dia. Yang karya-karyanya yang Tuhan pakai dalam kehidupan dia sehingga kita bisa melihat keluar biasaan Tuhan ya, ajaibnya Tuhan. Bukan orang itu, tapi kita melihat Tuhan. Tuhan juga dikatakan Tuhan itu tidak melihat apa yang di luar, dari luar ya, tapi Tuhan tuh melihat hati kita. Nah, kalau kita bicara tentang proses mencari the next person, biasa kita seringkali melihat talentanya apa gitu. Ini orang punya talenta apa. Kalau misalkan suara bagus, pintar main musik atau pintar mengajar, kita langsung pikir wah ini talentanya orang, dia ini wah cocok nih untuk mungkin jadi preacher, jadi WL atau pemain musik atau lain-lain. Seringkali kita fokus hanya kepada talenta. Ini talentanya apa sih? Dia bisanya apa sih? Dari situ kita bisa langsung dari situ kita pikir ini cocok untuk jadi ini, jadi itu. Tapi hari ini saya mau bagikan bahwa sebenarnya ada satu hal yang lebih penting daripada talenta itu. Yang kita mau bicara hari ini adalah tentang develop your character. Jadi menurut saya ada satu hal yang lebih penting daripada sebuah talenta adalah karakter kita. Kita baca sama-sama di Kisah Rasul 6:1-3. Saya bacakan yang ganjil, kalian baca yang genap ya. Pada masa itu ketika jumlah murid semakin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi
yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi saat itu kan kita tahu bahwa perkembangan jemaat Kristen itu luar biasa ya. Dan Pak Rasul juga dikatakan di sini dia butuh untuk mencari orang untuk membantu mereka, untuk membantu Pak Rasul dalam melayani. Tapi yang dicari dalam pelayanan itu kalau saat Pak Rasul mencari orang, itu istilahnya kan the next person ya. Dia itu mencari bukan orang yang pintar menghitung duit atau pintar berbicara. Tapi yang dicari adalah dikatakan di sini ayat 3, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Itu yang dicari oleh Pak Rasul, itu kriteria utamanya. Siapa yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Sama juga nanti abis ini kita baca ya sebarang-barang di 1 Timotius 3, Paulus juga berkata hal yang sama. Saya akan bacakan yang genap, kalian bacakan yang ganjil ya. 1, 2, 3. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu. Setelah ternyata mereka tak bercacat. Diaken haruslah bersuami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Saksi dengan leluasa. Jadi Paulus mengajarkan ke Timothy hal yang sama. Saat kamu mencari diaken itu kan bisa dibilang kayak pelayan di gereja ya. Maksudnya bukan orang yang membantu para penatua, membantu para pendeta, pastor untuk mengelola berbagai hal di gereja lokal. Itulah diaken. Nah, Paulus bilang untuk mencari seorang diaken inilah kriterianya. Disebutkan satu-satu. Kamu cari yang seperti ini. Bukan yang pinter, bukan yang bertalenta, bukan yang pinter ngitung duit, pintar berbicara, atau apapun itulah. Tapi yang dicari adalah, kalau kita summary-kan semuanya di sini berbicara tentang, kamu cari orang yang terkenal baik dan punya hikmat. Yang berkarakter baik. Di sini berbicara tentang karakter. Kenapa sih karakter itu penting? Nah ini contoh ya, misalkan kita menjadi bos nih, di perusahaan. Kita mau interview orang, kita punya 2 kandidat misalkan. Satu mungkin lulus dengan nilai A+, atau cum laude lah, hebat gitu. Saat di interview bagus semua, terus ternyata pas dicek karakter reference-nya, banyak yang bilang mungkin orangnya kurang baik, kurang bisa diajak kerjasama dan lain-lain. Nah, terus adalah kandidat yang kedua, mungkin dia nilainya nggak lulus dengan nilai A+, tapi mungkin ya B, C. Tapi saat di interview mereka bisa kelihatannya orangnya baik, terus dicek karakter referensinya, juga karakter referensinya bagus banget, nih orangnya baik, bisa dipercaya dan lain-lain. Saya percaya kita semua saat misalkan kita adalah bos perusahaan itu, kita disuruh dihadapkan pilihan itu pasti kita akan memilih yang karakternya yang baik ya. Kita bahkan memilih orang yang mempunyai reference karakternya yang baik. Karena kita merasa, mungkin buat saya sendiri, saya merasa bahwa orang yang punya karakter baik itu akan bisa dipercayakan sesuatu yang lebih. Mungkin kalau masalah knowledge atau masalah sesuatu hal yang ya itu bisa diajarkan, misalnya bisa diajarin, bisa di-mentor lebih lagi. Tapi yang dicari, kalau bisa memilih, kita akan memilih orang yang referensinya baik, karakternya baik. Di Alkitab juga banyak contoh ya, kalau kita melihat kisah hidup Yusuf misalkan. Yusuf itu di rumah Potifar,
di penjara, dia itu selalu menjadi orang kepercayaan. Saat walaupun dia budak ataupun dia di penjara, namanya juga penjara kan dia dianggap narapidana ya, penjahat gitu ya. Tapi dia dipercaya oleh kepala penjara. Karena Yusuf itu selalu melakukan yang baik, melakukan yang benar. Dia mempunyai karakter yang baik. Di mana orang di sekitarnya bisa melihat, oh Yusuf ini bisa dipercaya, bisa dipercayakan, diberikan tanggung jawab lebih. Yusuf itu selalu melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Makanya dia dipercaya terus menerus. Di apapun keadaan dia, di situasi apapun dia tetap dipercaya. It's true that charisma can make a person stand out for a moment, but character sets a person apart for a lifetime. Mungkin nanti misalkan di suatu company kita ada orang baru gitu, orangnya kelihatannya keren, gagah atau berkarisma, pintar ngomong kesana sini, kayaknya semua seneng gitu. Tapi itu kan pasti kesan pertama kayaknya wah ini orang baik gitu ya, karena mungkin orangnya penuh karisma. Banyak orang mungkin yang ketemu dia langsung wow keren banget nih orang nih, hebat banget nih. Tapi ternyata lama kelamaan karakter orang itu baru kelihatan aslinya seperti apa. Tapi kalau orang yang memang karakternya baik, kita bisa melihat bahwa yang mana yang oke, yang mana yang enggak gitu. Tapi kalau karisma itu kan memang akan membuat orang stand out. Kesan pertama istilahnya wow keren, tapi karakter lah yang akan membedakan orang ini dengan orang lain. Yang karakter lah yang akan membedakan kita dengan orang-orang di luar sana. Karakter itu apa sih artinya? Nah ini bukan menurut Google, ini menurut yang baru. Menurut ChatGPT sekarang ya. Karakter itu merujuk pada kombinasi kualitas, sifat, dan nilai-nilai yang menentukan perilaku, moral, dan etika seseorang. Ini meliputi integritas, kejujuran, empati, tanggung jawab, dan atribut lain yang membentuk tindakan dan pilihan mereka. Karakter sering dianggap sebagai aspek penting dari identitas seseorang dan mencerminkan prinsip-prinsip dan keyakinan mereka. ChatGPT itu memang hebat, pinter dia. Tapi apa yang kita bisa belajar dari arti kata karakter itu? Bahwa karakter itu bisa dibentuk. Jadi orang tidak lahir dengan tiba-tiba karakternya, kok karakternya begini, karakternya kurang baik, karakternya jahat. Karakter itu enggak dari lahir, tapi karakter itu setahap demi setahap akan dibentuk melalui kehidupannya. Melalui cara mereka berpikir, perilaku mereka, sifat mereka, nilai-nilai yang mereka pegang. Dari situlah karakter akan timbul, akan dibentuk. Jadi karakter itu bisa didevelop. Kita harus belajar untuk mendevelop karakter yang baik. Nah, saya mau bagikan gimana kita bisa mendevelop karakter kita menjadi karakter yang baik. Yang pertama adalah kita bicara tentang core value. Tadi kan dikatakan karakter itu mencerminkan prinsip dan keyakinan mereka. Jadi untuk mengembangkan karakter yang baik, kita harus tahu prinsip kehidupan kita, nilai kehidupan kita apa. Nah, untuk mengetahui nilai kehidupan kita, prinsip kehidupan kita harus tahu dulu siapakah kita. Pertanyaannya adalah, who am I? Nah, jawaban inilah yang akan menentukan prinsip hidup kita seperti apa. Dari prinsip kehidupan kita seperti apa, dan itulah akan menentukan karakter kita harusnya seperti apa. Who am I? Kalau kita bertanya who am I, saya mau ajak kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 1, inilah jawabannya. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Ketahuilah. Dunia tidak dapat Kristus. Amin. Inilah identitas kita. Kalau ditanya who am I? Who am I itu kan ya siapakah diri saya? Siapa identitas apa? Kita menurut kasih Bapa, luar biasa kasih Bapa, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita harus mengerti bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita sudah mengerti bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus melakukan apa yang anak-anak Allah lakukan. Benar ya? Jangan kita malah melakukan hal yang tidak mencerminkan identitas kita, tidak mencerminkan siapa kita.
karakter kita harus mencerminkan identitas kita, identity kita. Jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini contoh aja, misalkan saya ditanya who am I adalah menurut saya adalah seorang polisi gitu. Kalau saya seorang polisi, saya akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang orang polisi pegang ya. Misalkan karakternya harus berani, nggak boleh takut. Jangan nanti kalau ada pencuri datang, saya sebagai polisi malah saya yang kabur duluan atau saya ngumpet. Baru pencuri udah kelar baru saya datang nanya, wah ada apa, ada yang perlu dibantu. Itu bukan polisi, nah istilahnya polisi, kalau polisi ada pencuri datang dia harus menghadapi dong. Dia tangkap orang ini, dia harus berani, karakternya harus punya keberanian. Tapi kalau kita ya karakternya memang kurang berani atau ya buat apa jadi polisi istilahnya. Karena polisi itu kan akan dihadapi situasi di mana dia harus menjadi orang yang berani banget ya. Tapi kalau kita takut ya mungkin ya janganlah jadi seorang polisi. Itulah kita, maksudnya adalah siapa kita, karakter kita harus mengikuti seperti apa yang kita pikirkan. No matter how hard you try, you cannot consistently behave in a way that is inconsistent with how you see yourself. Saat kita sudah tahu siapakah kita itu harus di sini kita akan bisa secara konsisten melakukan apa yang memang kita harus lakukan sebagai anak-anak Allah. Saat kita melihat diri kita sebagai anak-anak Allah, kita harusnya bisa selalu secara konsisten melakukan apa yang harusnya anak-anak Tuhan itu lakukan. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk berperilaku sesuai dengan apa yang seperti kita melihat diri kita sendiri itu seperti apa. Kalau kita melihat diri kita, oh ya saya ini anak-anak Tuhan loh, berarti saya harus behave seperti anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengerti identitas hidup kita siapa, kita ini siapa. Bagaimana kita bisa mendefine nilai hidup kita, prinsip hidup kita yang harus kita pegang itu apa. Kembali lagi ya sebagai kita melihat identitas kita. Kalau kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, apa prinsip kehidupan yang harus kita pegang? Kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 10. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jadi ada dua hal yang kita bisa belajar bahwa core value kita apa sih sebagai anak-anak Tuhan ini? Core value kita adalah righteousness and love. Apa itu righteousness? Righteousness itu adalah sesuatu what is right and pleasing to God. Jadi sebenarnya itulah prinsip kehidupan kita yang harus kita pegang. Righteousness and love. Kasih dan kebenaran. Kebenaran itu ya kebenaran what is right, apa yang benar dan menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan diri kita. Kita harus pegang itu bahwa prinsip kehidupan kita lah ini. Berarti apa yang kita lakukan harus sesuai dengan prinsip kehidupan kita. Mungkin pertanyaan lagi berikutnya bagaimana kita bisa tahu apa yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita mau tahu apa yang benar, to do what is right, ya kita harus akan kembali lagi kepada kitab ini. Kita harus baca. Kita segala firman Tuhan itu bermanfaat untuk kita dididik dalam menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, untuk mengetahui apa yang benar. Ya, kita untuk mengetahui kebenaran ya kita harus belajar kepada sumber kebenaran itu, righteousness, yaitu Tuhan itu sendiri. Dari situlah kita akan mengerti bahwa inilah prinsip kehidupan kita, inilah yang menyenangkan hati Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Dan karakter kita, sifat kita, perilaku kita ya akan ya harus sesuai dengan prinsip yang kita sudah pegang. Character is not built overnight, it is shaped by the small choice we make every day. Consider the consequences of your actions and how they align with your value. Karakter itu kan enggak tiba-tiba hari ini kita gereja besok jadi karakter yang baik ya. Tiba-tiba karakter yang buruk hilang semua, ya enggak. Tapi itu kan
dibentuk berdasarkan setiap hari gitu. Berdasarkan pilihan-pilihan apa yang kita lakukan. Maka kita harus consider semuanya, action kita itu ada konsekuensinya, benar ya. Dan kita harus memikirkan bahwa action kita itu apakah align with your value or not. Value-nya apa ya tadi? Saya bilang righteousness dan value. Kita harus righteousness dan love. Kasih dan kebenaran. Kalau itu adalah pegangan hidup kita, apa yang kita lakukan, kita harus sesuai dengan prinsip hidup kita. Oke, yang kedua saya bicara tentang self-discipline. Nah, Paulus itu sering menggambarkan orang Kristen itu seperti atlet. Di Timotius juga dia berkata banyak tentang kita harus Kristen itu sebagai seorang atlet yang sedang bertanding. Di mana kita semua sedang mengalami pertandingan hidup ya. Nah, di 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 saya akan bacakan. Tetapi jauhlah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan ibadah ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau bahasa Inggris dikatakan, train yourself to be godly. Yang itu yang saya garis bawahi. Di sini bahwa kita diingatkan, Paulus mengingatkan Timotius untuk melatih dirinya. Train yourself to be godly. Melatih dirinya, latihlah dirimu untuk selalu hidup benar. Selalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Latihlah dirimu. Jadi tadi yang saya bilang, karakter itu kan enggak tiba-tiba muncul, tiba-tiba langsung kamu jadi hebat, jadi baik gitu ya. Tapi kamu harus melatih diri kamu setiap saat untuk hidup dalam kebenaran. Kamu latih. Yang namanya latihan itu kan selalu konsisten ya, harus konsisten, continue, dan terus ya kita harus terus-menerus dilakukan ya, walaupun kayak orang fitness mungkin, orang yang nge-gym. Kalau nge-gym itu kan harus setiap hari, ya mungkin gak tiap hari ya, seminggu berapa kali, tapi harus konsisten dilakukan. Kalau sudah gak dilakukan lagi, ya lama-lama malas, semakin lama semakin malas. Mungkin di sini ada yang udah malas gymnya? Yang di depan ya, yang di belakang. Nama latihan itu kan butuh namanya konsisten, continue. Yang pasti latihan itu membutuhkan namanya self-discipline. Kalau kita nggak self-discipline, kita nggak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, ya seperti itu kita akan udah namanya latihan kita udah nggak mau latihan lagi. Karena kita lebih senang, ya namanya latihan pasti capek ya. Kita mungkin saat udah kerja, udah apa, mau suruh latihan lagi, aduh capek. Mendingan santai, mendingan di rumah, tidur-tiduran, di sofa, santai. Itu lebih menyenangkan gitu, lebih enak gitu. Tapi kita diajarkan di sini untuk train yourself, self-discipline. Makanya di 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Paulus saya bilang saya sendiri mendisiplinkan kehidupan saya sebagai seorang atlet. Train it to do what it should. Jadi Paulus sendiri masih harus melakukan disiplin. Dia harus mendisiplinkan dirinya, mendisiplinkan hidupnya supaya melakukan apa yang benar. Jangan malah mungkin dia seperti ini dia bilang, otherwise I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Jangan malah kita minta orang lain, lu ke gereja, lu percaya ini, percaya itu, tapi lu harus seperti ini, harus seperti itu, tapi dia sendiri yang melanggar. Memang nggak gampang, tapi makanya kita harus disiplin, self-disiplin. Kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri dan terus melatih diri kita untuk hidup benar. Kalau kita udah tahu prinsip kehidupan kita tadi, kita udah tahu ini yang benar, ini yang harus dilakukan, ya kita harus ingatkan diri kita terus, latih diri kita terus menerus untuk hidup sesuai dengan prinsip yang kita sudah pegang. Self-discipline is the ability to do what is right, even when you don't feel like doing it. Kita semua butuh namanya self-discipline untuk melakukan apa yang benar. Apa yang ya memang kita sudah tahu. Sebenarnya saya yakin semua kalian yang sudah
sudah lama di gereja, sudah lama ikut Tuhan. Saya yakin kalian kalau kalian baca Alkitab kalian ngerti apa yang harus kalian lakukan ya. Cuma kadang-kadang ya itu kita sendiri yang melanggar karena kita merasa nggak males capek nggak kuat Nah kita di sini diajarkan selalu untuk self discipline ourselves. Bahkan di Proverb dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berbuat kota. Better to be patient than powerful, better to have self-control than to conquer city. It's better to have self-control than to conquer city. Berarti ya kayaknya lebih susah gitu untuk self-discipline, untuk self-control kita dibanding kita menaklukkan sebuah kota. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa ya memang gak gampang ya. Susah gitu, tapi kita harus belajar bersama untuk itu. Nah yang terakhir saya mau bicara tentang walk in the spirit. Kalau kita bicara tentang karakter ilahi, a godly character, mungkin kita berpikir kepada buah-buah roh. Kita baca sama-sama yuk, kita ingatkan diri kita lagi, buah-buah roh itu apa? 1, 2, 3. Tapi, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kelemah lembut, penguasaan diri, tiada hukum, hal-hal itu, amin. Inilah buah-buah roh. Inilah karakter-karakter yang kita harus punya dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita bisa mempunyai buah-buah roh itu? Kita baca sama-sama di Galatia 5 ayat 16. Yuk 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, akan menuruti keinginan daging. Saya bacakan bahasa Inggrisnya berkata, I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Dikatakan walk in the spirit. Apa sih walk in spirit itu bicara tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita memakan makanan rohani kita, berdoa, taat melakukan firman-Nya. To walk in the spirit itu berarti hidup kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dan membiarkan Roh Kudus itu affect our life. Biar Roh Kudus itu mempengaruhi kehidupan kita. To walk in the Spirit is to live moment by moment, dependency upon Him, sensitive to His voice and in obedience to Him. Bahwa kita hidup bergantung kepada Dia, kepada Roh Kudus. Dan kita harus sensitif, kita harus juga peka mendengar suaranya. Selain peka, bukan hanya mendengar, kita harus melakukan apa yang Roh Kudus katakan dalam hidup kita. Itulah, kita harus walk in the Spirit. Nah, apakah dengan walk in the Spirit berarti keinginan daging itu hilang? Dikatakan, kalau bahasa Inggrisnya tadi kan adalah, you shall not fulfill the lust of the flesh. Kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berarti kalau baca dari hal itu, keinginan daging itu masih ada nggak? Masih ya, keinginan daging itu masih ada. Cuman kalau kita berjalan di dalam Roh Kudus, bersama Roh Kudus, keinginan daging itu ada, tapi kita tidak akan melakukannya. Kita tidak akan menurutinya. Kita seperti diberi kekuatan oleh Roh Kudus, diberi hikmat ya, kita diberi hikmat bahwa jangan lakukan keinginan daging. Jadi tetap ada, tapi kita diberikan kuasa untuk tidak melakukannya. Kalau misalkan kayak orang sakit gatel gitu ya, gatel-gatel, kan paling enak digaruk sampai berdarah, sampai luka-luka. Nah, itu paling enak tuh. Walaupun kita tahu itu bakal luka gitu. Nah mungkin seperti itu ya, bahwa keinginan daging itu seperti gatel loh, digaruk enak gitu. Tapi kita tahu itu salah gitu. Kalau kita ya udah tahu lah gitu, tapi pengen garuk aja. Karena nikmat buat kita, enak rasanya, tapi walaupun berdarah gitu ya. Tapi ya seperti itu, mungkin kita diberikan kekuatan untuk tidak scratch gitu, tidak menggaruk gitu. Ya sekali-sekali gini oke lah ya, tapi jangan kalau bisa. Ya kita diberikan diberikan power oleh Roh Kudus untuk tidak
melakukan keinginan itu. Tidak menggaruk istilahnya itu. Tapi ya gatal itu selalu ada, itch-nya selalu ada gitu. Yang menggoda itu selalu ada, gak bakal hilang gitu. Kalau hilang kita, ya itu nanti, bukan di sini lagi gitu. Tapi selalu ada yang mengganggu. Masalahnya kalau kita berjalan terus bersama Roh Kudus, kita diberikan kekuatan untuk tidak menggaruk itu. Nah, jika kita terus hidup di dalam Roh Kudus, walk in the Spirit, buah-buah roh itu akan dihasilkan dalam hidup kita. Buah-buah roh namanya juga buah roh. Buah roh itu kan dihasilkan. Jadi karakter-karakter itu ilahi itu akan dilahirkan, dimunculkan, tumbuh dalam hidup kita. Nah, untuk menghasilkan buah itu kan nggak ada yang namanya buah instan ya, benar nggak? Nggak ada yang tanam pohon sekarang 5 menit lagi jadi menghasilkan buah. Memang Indomie, kalau Indomie 2 menit microwave, 3 menit, 3 menit. Lebih enak ya 3 menit ya. 3 menit langsung jadi. Kurang tenaga kayaknya kalau 3 menit. Tergantung microwave-nya. Pokoknya ya kalau itu kan instan, masukin microwave tuh jadi 3 menit beres. Kalau buah itu kan butuh proses, butuh waktu untuk dihasilkan. Dikasih air kayak, dikasih pupuk. Kalau rantingnya ini mungkin dipotong, dirapikan supaya bertumbuh terus, di-maintain setiap hari. Kalau nggak di-maintain nanti malah pohonnya yang akan mati. Ya sama seperti buah roh itulah. Buah roh itu perubahan karakter kita tidak akan terjadi secara instan, tidak besok langsung semua beres, semua baik gitu. Tapi itu butuh waktu dan proses. Yang penting kita semua setia dan tetap berjalan di dalam Roh Kudus. Jangan kita hanya menjadi orang Kristen Kristen KTP ya, biasa terkenal. Kristen KTP itu adalah Kristen tanpa perubahan katanya. Bilangnya ngikutin Tuhan, saya mau seperti Tuhan aja. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap sama gitu. Jadi nggak usah berubah gitu. KTP, Kristen tanpa perubahan. Kita nggak mau seperti itu, kita bukan Tuhan pertama-tama. Kita harus dirubahkan setiap hari, terus menerus. Jangan kita pakai ayat itu ya. Kita harus dirubahkan oleh Roh Kudus. Supaya kita semakin dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 18 itu, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita itu Roh Kudus yang akan mengubahkan kita. Terus menerus semakin kita serupa dengan gambarnya. Jadi kita harus berubah, kita harus dirubahkan. Jangan kita hanya istilahnya puas dengan keadaan yang kita sekarang. Tapi kita mau terus dirubahkan semakin lebih baik. Kita mau buah-buah roh kita semakin ditumbuhkan, dimunculkan. Ayat yang terakhir yang saya mau bagikan adalah di Efesus 4 ayat 23. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Biarlah hati dan pikiranmu diperbarui oleh Roh Allah. Instead, let the Spirit renew your thought and attitude. Ini terjemahan TSI dan NLT. Jadi ada sedikit perbedaan, cuman intinya sama. Yang saya suka dengan kata ayat terjemahan ini adalah dikatakan dimulai dengan biarlah. Atau let the Spirit renew you, your thought and attitude. Jadi kita harus membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Jangan kita menolak atau meresist Roh Kudus. Jangan kita mengeraskan hati kita. Jangan kita gak mau dibentuk oleh Tuhan. Kita mau berubah. Kita mau di-renew. Pikiran kita dan kelakuan kita selalu diperbarui oleh Roh Kudus. Kita harus ingat itu, jangan kita menolak ya. Kita let go istilahnya, biarlah Roh Kudus yang rubah hidup kita. Jangan kita menahan-nahan Roh Kudus. Dan saya yakin perubahan kehidupan kita, kalau kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita akan dirubahkan semakin lama semakin baik. Benar ya? Kalau kita semakin buruk, mungkin kita harus bertanya-tanya, kita ikut siapa? Saya percaya Tuhan akan merubah kita semua menjadi lebih baik. Mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, kita bisa melihat ke belakang apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Perubahan apa yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita.
Karakter apa yang sudah Tuhan tumbuhkan dalam hidup kita. Kalau kita bicara lagi kembali ke bicara tentang the next person, bicara tentang mentoring, ya kita semua, menurut saya kita semua dimentor oleh Roh Kudus, benar ya? Namanya dimentor. Pertanyaannya adalah maukah kita mengikuti apa yang mentor kita katakan? Apakah yang mentor kita ajarkan? Kita harus atau malah kita mengeraskan hati kita, oh nggak mau lah dengerin kata-kata mentor kita. Apa sih ini orang ngomong apa gitu. Kita nggak mau seperti itu. Kita semua dimentor oleh Roh Kudus, diajarkan oleh Roh Kudus untuk dirubahkan oleh Roh Kudus untuk semakin lebih baik. Ini ada ilustrasi mungkin yang waktu itu ke Retreat Palmi pernah udah tahu, cuman saya ulang lagi aja. Ini ada kita tahu ada patung Abraham Lincoln di Amerika sana. Patung ini dibuat oleh namanya Daniel Chester Friends, dibantu oleh Priscilli Brothers. Priscilli Brothers ini orang yang memahat batu-batu. Jadi dari batu balok-balok seperti itu dia pahat sehingga bisa menjadi Abraham Lincoln. Waktu dia butuh waktu bertahun-tahun untuk membentuk patung itu. Jadi nggak instan ya, nggak tiba-tiba langsung jadi. Yang menarik adalah saat ditanya gimana kamu bisa tahu bentuknya seperti ini, harus akan menjadi seperti itu. Yang dia katakan adalah dia tidak memahat batu itu menjadi Abraham Lincoln. Dia tidak memahat balok itu menjadi Abraham Lincoln. Tapi dia bilang dia hanya membuang bagian yang bukan adalah Abraham Lincoln. Maksudnya adalah dia itu hanya membuang bagian yang bukannya Abraham Lincoln. Jadi Abraham Lincoln mungkin bisa dibilang sudah ada, dia hanya membuang yang ini bukan Abraham Lincoln, dia buang. Yang menarik buat saya dari sini adalah gimana itu kita aplikasikan dalam hidup kita, bahwa Tuhan sudah tahu semuanya apa yang Anthony harusnya seperti ini, rencananya harusnya seperti ini. Yang buat semua orang Tuhan punya rencananya seperti apa masing-masing ya. Mungkin Aldo harus seperti ini, Jack seperti ini, Pastor Simon harus seperti ini. Tuhan sudah tahu, sudah rencanakan. Dan saat sekarang kan adalah kita semua sedang diproses istilahnya. Tuhan sedang memotong, ini karakter ini bukan rencana saya nih. Ini karakter ini bukan karakter Anthony yang sebenarnya. Dia akan pahat, dia buang dari hidup saya. Sama seperti kita sedang semua diproses seperti itu. Dan saat diproses itu, yang namanya dipahat kan sakit ya, pasti dibuang, ini selalu ada kesakitan. Ya mungkin gak enak gitu. Tapi kita semua, ya kita kalau mau kita menjadi dibentuk seperti karakter aslinya, karakter yang Tuhan sudah rencanakan, ya kita harus membiarkan Tuhan memahat diri kita. Dibuang yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan buang dari kehidupan kita semua. Setiap pukulan dan pahatan itu tidak sembarang dilakukan, hanya akan membuang semua hal yang bukan merupakan bagian dari karakter yang diperlukan untuk pembentukan kita seperti yang Allah kehendaki. Tantangan dan masalah itu seperti palu dan pahat di tangan Tuhan untuk membentuk kita menjadi sesuai dengan rencananya. Roh Kudus memberi kita pertolongan untuk melewati dan penghiburan juga kekuatan, dan kita akhirnya dibentuk seperti yang Tuhan rencanakan. Kita semua, Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Amin semua. Ya sekarang kita sedang diproses, dipahat istilahnya, kita mau biarin Roh Kudus melakukan. Roh Kudus membentuk hidup kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mengakhiri. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat dalam hidup ini, untuk setia berjalan di dalam Roh Kudus. Walk in the Spirit. Karena kami tahu rencanamu yang terbaik. Kau sudah membentuk kami, Kau sudah merencanakan terbaik buat kami.
Kau sudah tahu karakter kami yang terbaik itu seperti apa. Biarlah saat ini mungkin kita sedang diproses oleh Tuhan, dibentuk, dipahat. Saya percaya saat itu mungkin ya tidak menyenangkan, tidak enak. Tapi saya percaya juga Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menyertai kita selalu. Yang penting kita mengerti siapa diri kita dulu. Kita tahu apa yang kita harus lakukan. Kita latih diri kita terus menerus latih terus. Dan tetap berjalan dalam bersama Roh Kudus. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberikan, Roh Kudus memberikan kami semua, kita semua di sini kekuatan untuk melewati semuanya. Dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Makasih ya Bapak. Mari kita nyanyikan lagu ini. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. terima kasih Tuhan. Yes, ku mau menjadi seperti Engkau Yesus. Kami mau Tuhan, Engkau yang membentuk setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memahat setiap kami ya Tuhan. Seperti bejana ya Tuhan, Engkau yang membentuk kami ya Tuhan. Engkau yang membuang hal-hal yang tidak perlu ya Tuhan. Hal-hal yang bersifat duniawi ya Tuhan, Engkau yang kikis ya Tuhan. Biarlah kita semua bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Menjadi semakin serupa dengan Kristus ya Bapa. Ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk mengarahkan pandangan kami ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini ya Tuhan. Kalau kami bisa mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dengan tema ya Tuhan, the next person ya Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan untuk bisa mementor orang lain ya Tuhan. Supaya mereka juga semua bisa menjadi dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Untuk hari ini mari kita terima berkat ini pada Tuhan. Jika Engkau pada hari ini telah mendengar dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi.
Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu, di dalam segala studimu, segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun, engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima kasih pada hari ini ya Bapa untuk apapun yang kau berikan kepada kami ya Tuhan. Seluruh kebaikan yang kau telah berikan kepada kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kota ini ya Tuhan, Wellington, untuk negara ini New Zealand ya Tuhan, di mana kami berada ya Tuhan. Biar ya Tuhan hikmat-Mu terus turun atas pemerintahan kota ini ya Tuhan, juga negara ini ya Tuhan. Biarlah segala keputusan yang diambil ya Tuhan, biarlah Engkau yang berikan hikmat-Mu ya Tuhan terhadap pemerintahan ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Kau pakai kami ya Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan untuk menjadi berkat ya Tuhan di kota ini, juga di negara ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk negara Indonesia ya Tuhan, di mana kami berasal ya Tuhan. Kau yang terus juga berkati ya Tuhan, biarlah hikmat-Mu terus turun atas Bapak Presiden Jokowi juga ya Bapa, juga pemerintahan paling atas sampai bawah ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus beracara ya Tuhan dalam negara ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Engkau yang memberikan perlindungan yang sempurna untuk teman-teman kami ya Tuhan, saudara kami ya Tuhan, sanak saudara kami ya Tuhan, hamba Tuhan, orang percaya Tuhan. Kau yang terus menjaga ya mereka ya Tuhan. Biarlah kami berdoa untuk pemilu yang akan datang ya Tuhan. Kau yang terus berikan suasana yang aman ya Tuhan, suasana yang kondusif, yang damai ya Tuhan untuk negara ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk fellowship kami ya Tuhan. Biarlah fellowship kami bisa fruitful ya Tuhan. Kami berdoa untuk makanan yang kami makan ya Tuhan. Kau yang berkati supaya menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday. Silakan duduk teman-teman. Karena hari ini adalah hari terakhir dalam